Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya selaku moderator bersama kedua teman saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek kedua, yaitu dengan membuat rangkaian non-inverting amplifier atau non-OP-AMP menggunakan aplikasi Proteus untuk memenuhi tugas proyek atau proyek final elektronika dasar 1. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 PMM dengan saya sendiri, Baso Rivaldi dengan NIM PMM 2100193 dan kedua rekan saya, Apriani Rahayu Saputri dengan NIM PMM 2100235 dan Nurul Ainun Fadia dengan NIM PMM 2100239. Baik, selanjutnya, adapun yang akan kami presentasikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama, judul dari praktikum yang dilakukan, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada metode pembuatan, yang kelima ada pengujian dan pembahasan, dan yang keenam ada kesimpulan dan saran. Nah, untuk yang pertama itu ada judul, di mana judul praktikum kita yaitu membuat rangkaian non-inverting amplifier atau non-OP-AMP menggunakan aplikasi Proteus. Yang kedua ada pendahuluan, di mana memuat tujuan dan manfaat. Nah, untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, yaitu untuk tujuannya yaitu yang pertama, membuktikan penguatan pada amplifier yang hanya bergantung pada hambatan umpan balik dan input rangkaian. Dan yang kedua, mengoperasikan OP-AMP non-inverting. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, mahasiswa dapat membuktikan penguatan pada amplifier yang hanya bergantung pada hambatan umpan balik dan input rangkaian. Yang kedua, mahasiswa dapat mengoperasikan non-inverting. Nah, untuk selanjutnya, yaitu yang ketiga ada tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saudari Apriani Rahayu. Saya persilahkan. Tinjauan pustaka. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silahkan dilanjutkan. Tinjauan pustaka rangkaian non-inverting amplifier. Rangkaian sirkuit non-inverting amplifier adalah penguat sinyal dengan karakteristik dasar sinyal output yang dikuatkan melalui fasa yang sama dengan sinyal input. Penguat tak membalik atau non-inverting amplifier dapat dibangun menggunakan penguat operasional karena penguat operasional memang didesain untuk penguat sinyal baik membalik maupun tidak membalik. Fungsi dari penguat non-inverting kurang lebih sama dengan penguat inverting, hanya saja polaritas output yang dihasilkan sama dengan sinyal inputnya. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil hingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat non-inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. Next. Contoh rangkaian dasar penguat tak membalik menggunakan operasional amplifier atau OP-AMP dapat dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya, bentuk sinyal output dan sinyal input penguat tak membali atau non-inverting amplifier seperti pada gambar berikut. Adanya lembah, bukit yang setara. Bentuk sinyal input dan output penguat tak membali atau non-inverting amplifier. Pada gambar di atas terlihat rangkaian penguat tak membali diberikan input sinyal AC dengan tegangan 1 VPP. Dari gambar sinyal input dan output di atas terbukti bahwa rangkaian penguat tak membali atau non-inverting amplifier di atas memiliki output yang tegangannya dua kali lebih besar dari sinyal input dan memiliki fasa yang sama dengan sinyal input yang diberikan ke rangkaian penguat tak membali atau non-inverting amplifier tersebut. Next. Untuk memulai analisis rangkaian penguat non-inverting, terapkan hukum Kirchhoff. Arus pada titik cabang A dan asumsi I positif sama dengan I negatif sama dengan 0, sehingga gambar rangkaian penguat non-inverting menjadi seperti pada gambar 3 di bawah, yaitu arah IF ke kiri dan IG ke kiri, dengan V out sebelah kanan dan V in-nya sebelah kiri. Gambar 3, selanjutnya, untuk berikut penjabaran, penurunan rumus OP-AMP non-inverting berdasarkan gambar 3 didapatkan persamaan arus yang mengalir pada titik cabang A sebagai berikut. Persamaan 1, IF sama dengan IG. Dengan menggunakan teori tegangan titik simpul, persamaan 1 dapat dijabarkan menjadi persamaan 2 karena V plus sama dengan V in dan V min sama dengan VA, serta asumsi nilai V plus sama dengan V negatif, maka dapat dituliskan nilai V in sama dengan VA, sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. V out min VA per RF sama dengan VA min 0 per RG. Persamaan 3 dengan menyederhanakan persamaan ketiga dapat diperoleh persamaan tegangan keluaran dari penguat non-inverting dengan rumus V out min V in per RF sama dengan V in per RG. Next. Untuk persamaan yang keempat, jika penguatan merupakan perbandingan antara Mohon maaf, Saudari Apriani, suaranya terputus. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih moderator. Untuk persamaan yang keempat, jika penguatan merupakan perbandingan antara tegangan keluaran dan tegangan masukan, maka dari persamaan 4 dapat diperoleh penguatan dari penguat non-inverting, yaitu V out per RF sama dengan dikurangi V in per RF sama dengan V in per RG, dan dihasilkan V out sama dengan RF per RG plus 1 V in. Untuk persamaan yang kelima, yaitu AV sama dengan V out per V in sama dengan RF per RG plus 1. Next. Baik, untuk metode pembuatan alat bahan dan prosedur kerja akan dilanjutkan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Apriani. Selanjutnya untuk pembahasan yang keempat dan yang kelima akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Ain Fadia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Selanjutnya di sini yaitu ada metode pembuatan yang terdiri dari alat dan bahan dan juga prosedur kerja.
Nah, alat yang digunakan pada proyek ini yaitu yang pertama ada oscilloscope, kemudian yang kedua ada dual power supply, yang ketiga ada breadboard, kemudian ada kabel penghubung, multimeter, dan function generator. Untuk bahannya sendiri ada resistor 2 kilo ohm, kemudian 1 kilo ohm, dan 10 kilo ohm. Untuk yang bahan yang kedua ada OPAMP 741 dan catu daya. Baik, langsung saja ke prosedur kerja. Di sini digunakan, yang pertama digunakan kabel penghubung untuk membuat rangkaian seperti pada gambar di samping. Nah, selanjutnya dimasukkan komponen yang digunakan pada OPAMP yaitu LM741 dan RES. Selanjutnya dibuat rangkaian seperti gambar di atas. Lalu digunakan tegangan simetri untuk mengaktifkan OPAMP RF sama dengan 1 kilo dengan dihubungkan kaki nomor 2 dan kaki nomor 6, di mana R1 lebih kecil daripada RF atau 5K lebih kecil daripada 10K. Selanjutnya diatur function generator DC V+ sama dengan 12 volt, dihubungkan kaki nomor 7 0,8 volt atau A sama dengan 1, F sama dengan 1, dihubungkan dengan kaki nomor 3 dan DC, yaitu V sama dengan min 12 volt dihubungkan kaki nomor 4. Selanjutnya R1 5K dihubungkan dengan ground. Lalu dicek rangkaian dengan teliti, dan setelah tidak ada masalah baru dinyalakan power supply-nya. Diamati bentuk yang terakhir diamati bentuk gelombang yang dihasilkan. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pengujian dan pembahasan. Nah, penguat tak membalik atau non-inverting merupakan tegangan keluaran rangkaiannya akan satu fase dengan tegangan inputnya. Hal ini karena masukan tak membalik diberi tanda plus, sehingga jika syarat masukan dihubungkan dengan masukan tak membalik, maka syarat keluaran akan sefase atau mempunyai tanda yang sama dengan isyarat masukan. Nah, pada praktikum penguat non-inverting ini dilakukan pengamatan tentang sinyal keluaran pada osiloskop, di mana pada praktikum ini digunakan nilai tetap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh hambatan umpan balik atau NF pada penguatan. Di mana semakin besar nilai umpan baliknya, maka semakin besar nilai penguatannya. Nah, penguat tak membalik atau non-inverting amplifier ini dapat dibangun menggunakan penguat operasional, karena penguat operasional memang didesain untuk penguat sinyal, baik membalik ataupun tak membalik. Nah, rangkaian penguat tak membalik ini dapat digunakan untuk memperkuat isyarat AC maupun DC dengan keluaran yang tetap sefase dengan sinyal inputnya. Impedansi masukan dari rangkaian penguat tak membalik atau non-inverting amplifier berharga sangat tinggi dengan nilai impedansi sekitar 100 mOhm. Selanjutnya, langkah awal dengan membuat rangkaian OPAMP non-inverting yaitu dengan syarat R1 lebih kecil dibandingkan RF, atau R1 lebih kecil dari RF, atau 5K lebih kecil daripada 10K. Lalu menghubungkan generator DC V+ sama dengan 12 volt, dihubungkan kaki nomor 7 dengan sign 08 volt, 0,8 volt, A sama dengan 1, yaitu F sama dengan 1, kemudian dihubungkan dengan kaki nomor 3 dan DC atau V- sama dengan min 12 volt, dihubungkan kaki nomor 4. Selanjutnya ground dihubungkan pada R1, lalu sinyal A dihubungkan pada masukan, sedangkan sinyal B dihubungkan pada keluaran. Sehingga akan dihasilkan pada rangkaian OPAMP non-inverting melakukan penguatan namun dengan bentuk gelombang sefasa. Apabila A terjadi gelombang, maka B juga sama mengalami gelombang, dan sebaliknya. Nah, pengoperasian dari OPAMP
inverting terjadi dengan syarat masukan disuapkan atau dipasang ke masukan tak membalik, dan rangkaian umpan baliknya tetap diletakkan antara keluaran dan masukan yang membalik. Baik, untuk berikutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurul Ain Fadia. Selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan saya lanjutkan. Nah, untuk kesimpulan dan sarannya, yaitu untuk kesimpulan, nah dari praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan antara lain, yaitu pengoperasian OPAMP non-inverting, yaitu dengan isyarat masukan disuapkan atau dipasang ke masukan tak membalik dan rangkaian umpan baliknya tetap diletakkan antara keluaran dan masukan yang membalik. Nah, untuk sarannya sendiri, yaitu berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat disampaikan dalam proyek ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran non-inverting amplifier circuit berbasis flash direkomendasikan untuk dikembangkan bagi materi yang lain, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam hal ini mahasiswa untuk memahami materi ajar. Yang kedua, apabila pada masa mendatang pengemban simulasi dilanjutkan, maka diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada pada simulasi media pembelajaran lain. Baik, cukup sekian presentasi dari hasil praktikum kelompok kami lakukan, yaitu kelompok 2 PMM. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baso, terima kasih Apri. Terima kasih teman-teman.